Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, jemaah, Bapak Ibu yang senantiasa mengharapkan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur, yang mana pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bersama-sama masih diberikan kesempatan, kesehatan, kenikmatan, juga keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya di sini sebagai MC atau Master of Ceremonial, ya, bahasa kerennya. Kumaha dararamang Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan anu damang sing saterasna aya dina kasehatan. Oke, anu nuju teu damang kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan segera dipulihkan, segera Allah sehatkan seperti sedia kala. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum gurunda kita tercinta memberikan materi, izinkan kami dari pihak DKM Nurul Falah senantiasa mengajak adapun rutinitas kajian yang biasa dilaksanakan atau dilakukan oleh Masjid Nurul Falah ini. Ahad pertama seperti biasa yaitu Ustadz Kyai Haji Atian Ali MDai LCMA. Kemudian kedua yaitu Bapak Ustadz Haji Dadi Haryadi LC yang saat ini sudah ada di tengah-tengah kita sekalian. Kemudian ahad ketiga yaitu Bapak Ustadz Dr. Andes Kyai Haji Asep Rohidin MAG. Kemudian ahad yang keempat yaitu Al-Ustadz Haji Budi Hatoat LC. Dan qadarullah untuk ahad ketiga nanti seharusnya Bapak Ustadz Asep Rohidin MAG, karena beliau berhalangan hadir karena katanya harus membersamai umroh, jadi berhalangan hadir. Insya Allah Ustadznya penggantinya atau badalnya Ustadz Rinso. Siapa? Ridwan Santoso. Di kalangan ibu-ibu seperti itu. Ustadz kenal sekarang Ustadz Rinso, apa itu Ridwan Santoso begitu ya. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahad pertama yaitu Ustadz Ahum. Apa Bu? Ahmad Humaydi gitu ya. Kemudian ahad ketiga Bapak Ustadz siapa jadinya? Yusuf Burhanuddin ya. Ustadz YB ya, Yusuf Burhanuddin ya. Kalau yang di depan siapa? Ucu ya, Ustadz Japi Umbara. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi ya, memberikan konsumsi kepada jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Dan tidak henti-hentinya DKM Nurul Falah mengajak barangkali Bapak Ibu mempunyai keinginan umroh bersama keluarga ya, boleh bisa bisa daftar menghubungi panitia DKM Nurul Falah begitu. Baik, untuk yang berikutnya yaitu kajian Islam intensif Nurul Falah yang pada saat ini yaitu tema yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta yaitu Allah Al-Hayy. Allah begitu malu kepadamu, Masya Allah ya. Judulnya sangat menarik
Dan kajian ini diliput juga oleh akun YouTube DKM Nurul Falah Sukemenak Indah. Jadi barangkali ingin melihat kembali kajian pada malam hari ini, bisa dilihat di akun YouTube DKM Nurul Falah. Bagi yang belum subscribe, boleh di-subscribe, like, share, dan komen begitu. Biar media dakwah ini terus berkembang begitu Bapak. Jemaah sekalian, langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kita buka kajian atau taklim pada kesempatan malam hari ini dengan kalimat al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada gurunda tercinta Al-Ustadz Al-Haj Dedi Hardi LC, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa Allah rahmati, Allah berkahi, puji syukur hanya miliknya. Mudah-mudahan lingkaran iman kita di malam hari ini untuk sejenak bertelabul ilmi, melingkar iman di taman surga, Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita yang kita bangun bersama-sama di hari ini. Insya Allah malam hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kita semakin dekat dengannya, nikmat ibadah kepadanya, dan bahagia hidup bersamanya, yaitu Allah Al-Hayyu, ya. Allah Al-Hayyu, kita wakaf dengan Al-Hayy, ya. Ini dekat Pak dengan Al-Hayyu. Allah itu punya nama Al-Hayyu, juga punya nama Al-Hayyu. Dekat Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah Al-Hayyu, Allah yang maha hidup. Tapi kalau Al-Hayyu, Allah yang maha pemalu. Dekat Bapak Ibu sekalian. Demikian juga kata dasarnya, malu itu al-haya'u dan hidup itu al-hayatu. Dekat ya. Apalagi di wakaf mirip sekali. Al-haya'u kita wakaf al-haya, al-hayatu kita wakaf al-haya. Dekat Bapak Ibu ya. Dan dalam kaidah bahasa Arab tidak ada kemiripan kata kecuali memiliki ketersambungan makna. Kenapa dekat al-hayatu dan al-haya'u? Al-hayatu tadi artinya apa? Hidup. Al-haya'u malu. Allah pemalu. Al-hayyu, Allah yang maha hidup. Al-hayyu dekat. Apa hubungan antara malu dan hidup sampai-sampai begitu dekat kemiripan katanya dalam Al-Quran? Ini penjelasan para ulama kita. Kama annal ma'a hayatul ardi
kadzalikal haya'u hayatul qalbi. Sebagaimana air menghidupkan bumi, seperti itulah malu menghidupkan hati. Maka ibu dan bapak sekalian, ciri hati yang hidup itu punya rasa malu. Mafhum mukhalafahnya, kalau orang tidak punya rasa malu berarti hatinya mati, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu ketersambungan makna dari dua kata yang mirip, al-haya'u dan al-hayatu. Dan nama Allah pun mirip, al-hayyu maha hidup, al-hayyu maha pemalu, ya. Faqalbun, maka hati yang tidak ada rasa malu adalah hati yang tidak hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin melihat sehidup apa hati seseorang, maka lihatlah rasa malunya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tidak menemukan nama Allah Al-Hayyu itu dalam Al-Quran. Namun kita menemukannya dalam dua hadis Nabi yang sama-sama diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun." Sesungguhnya Tuhanmu yang maha pemalu dan maha mulia itu. Ini adalah hadis pertama yang memperkenalkan kepada kita nama Allah Al-Hayyu, ya. Yang menarik adalah yang harus kita tadaburi malam hari ini, Al-Hayyu itu dipaket dengan Al-Karimu. Inna rabbakum hayyun karimun. Apa arti karim? Maha malu dan maha mulia itu. Ini Ustadz, kenapa Allah yang maha pemalu dan maha mulia dipaket, Pak? Kata Syekh Ratib An-Nablusi, ciri orang yang mulia itu, Bapak Ibu, kuat rasa malunya. Makanya kalau kita melihat orang tidak punya rasa malu, dia bukan orang yang mulia itu. Di Eropa itu biasa, Bapak Ibu, kalau orang gagal, Pak, itu mundur itu. Kenapa? Harga dirinya tinggi, Pak. Malu sekali karena punya harga diri yang tinggi. Gagal jadi menteri, gagal jadi dewan, gagal jadi mundur, Bapak, itu biasa. Di Jepang, di Eropa, di Australia itu biasa itu. Ya. Jangan bandingkan dengan di kita, Pak. Di kita, Pak, korupsi saja masih bisa senyum di kamera kita. masih Masya Allah, Bapak Ibu, ya. Itu menunjukkan kalau orang sudah tidak punya rasa malu, bukan orang mulia itu, Pak. Bahkan di Jepang itu ada budaya bunuh diri, Pak. Saking tinggi harga dirinya, daripada menahan rasa malu, mereka siap bunuh diri itu, Pak. Tinggi rasa harga dirinya itu ketika berbuat kesalahan. Di kita, Bapak Ibu sekalian, nampak sekali orang-orang sudah kehilangan kemuliaan, begitu tidak punya rasa malu itu. Nah, ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan, Pak, ke depan itu dalam tradisi kepemimpinan kita, kalau orang itu gagal, Pak, mundur itu mudah-mudahan jadi biasa gitu. Mudah-mudahan jadi budaya, Bapak Ibu sekalian. Kan di kita mah hararesenya, Pak, ya. Tos pugu gagal, hese mundur. Ya itu. Kita fokus ke kajian kita, Pak. Ini karena lagi sensitif, ya, tahun-tahun politik. Nah, ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya kalau ibu-ibu, Bu, tiktokan ya, jaroget, Bu, di TikTok, itu berarti ibu sudah tidak punya rasa malu, berarti bukan ibu-ibu yang mulia itu, Bu. Kan TikTok karir dengan tabunya opatan ini. Naudzubillah itu.
Nah ini Bapak Ibu ya, rahasia kenapa hayyun dan karimun dipaket dalam satu hadis riwayat Imam Abu Daud. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun. Yang kedua, Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita menemukan kembali di hadis riwayat Imam Abu Daud. Riwayat Abu Daud ini dari sahabat, saya lupa ya saya lupa hadis ini Bapak Ibu sekalian, tetapi Rasulullah bersabda apa? Jadi ketika Rasulullah SAW itu dia melihat seorang rojulan yaktasilu bil baraz bila izar. Rasulullah melihat seseorang mandi di tempat terbuka tanpa penghalang. Mungkin di jalan tol ya Pak. Atau di lapang. Rasulullah melihat seorang laki-laki yang mandi di tempat terbuka tanpa penutup. Kemudian Rasulullah naik mimbar itu. Dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha azza wa jalla hayyun satirun. Fa idza tasala ahadukum falyastatir, kata Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu Maha Pemalu dan Maha Menutup. Maka jika di antara kalian mandi, maka tertutuplah itu, Pak. Ini hadis kedua tentang nama Allah Al-Hayyu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik untuk kita tadaburi di hadis ini apa Bapak Ibu? Allah itu menggandengkan Hayyun dengan Satirun, Pak. Yang pertama kan tadi Hayyun Karimun. Yang kedua ini Hayyun Satirun. Ada yang membaca Sitirun juga, ada mereka Satirun Bapak Ibu ya. Saya lihat dua-duanya hadisnya ada itu. Ini menarik untuk kita renungkan. Apa tadi Satirun itu Bu? Maha menutup. Allah yang Maha Pemalu dan Maha Menutup. Apa rahasia yang bisa kita petik dari hadis ini? Kata Syekh Ratib An-Nablusi adalah kalau orang memiliki rasa malu, dia tidak akan pernah memperlihatkan sesuatu yang tak layak diperlihatkan itu. Makanya kalau Bapak Ibu mudah memperlihatkan sesuatu yang tak layak diperlihatkan, sudah kehilangan rasa malu. Saya pernah melakukan penelitian di Eropa, Pak. Itu hampir setengah bulan. Hari-hari pertama ruas Bapak Ibu sekalian. Kenapa Pak? Karena mereka tuh berpakaian tuh tidak seperti kita Bapak Ibu. Di jalan-jalan Pak, di ranah-ranah publik, sehingga talanjang gitu. Nah kalau upami di pantai mah udah biasa Bapak Ibu ya. Ini mah Pak di jalan-jalan gitu ya. Masya Allah itu. Wa yadubillah. Makanya kalau Bapak Ibu mudah menampakkan sesuatu yang tidak layak dilihat orang itu sudah kehilangan rasa malu. Dan dalam bahasan para ulama bab aurat Bu. Makanya kalau Bapak dan Ibu ayah memperlihatkan aurat itu berarti sudah kehilangan rasa malu ya. Yang kedua, tidak hanya bab aurat Bapak Ibu, tetapi sesuatu yang tak layak diperlihatkan kepada orang pun termasuk keluh kesah, Pak. Makanya kalau orang mudah memperlihatkan keluh kesah hidupnya kepada orang lain, itu orang sudah tidak punya rasa malu. Ibu-ibu tiap tukang sayur Bu ngalewat anjing-anjing dicurhati terus. Sampai si emang itu bisa dagang deui da bebanna berat. Ku ibu-ibu komplek. Orang yang mudah curhat, orang yang mudah keluh kesah, adalah orang-orang yang kehilangan. Kenapa? Karena dia memperlihatkan sesuatu yang tak layak diperlihatkan kepada orang lain. Betul Bu? Sampai ibu-ibu curhat kepada orang yang punya masalah yang sama. Terciptalah penderitaan berjamaah dengan alasan 27 derajat. Nah ini Bapak dan Ibu ya. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu ya, budaya timur itu Pak masih budaya punya rasa malu ya. Cara berpakaian, cara bermuamalah masih dijaga karena kita memiliki rasa malu.
Bapak Ibu silakanlah musim panas Pak ke Amerika, ke Eropa itu. Kita seperti bukan melihat manusia itu. Wa'iyadzubillah. Cara berpakaian Pak. Kemudian di tempat-tempat umum mereka memperlihatkan keintiman pasangan Bapak Ibu sekalian. Itu sudah biasa. Maka salah satu anugerah Allah buat kita adalah kita dilahirkan di lingkungan yang solih Bapak Ibu ya. Ini menjaga kita alhamdulillah. Apalagi wajah-wajah di sini ahli surga sadayana Pak. Masya Allah itu ya. Komplek ieu mah Qaryatul Firdaus Bu. Ya, kampungnya surga Firdaus. Komplek di dia mah terkenal dengan Qaryatul Hufad Pak. Kampung para penghafal Quran itu. Ini kelihatan wajah-wajah para penghafal Quran. Bapak-bapak sudah mendekati 30 juz. Apalagi ibu-ibu kan sudah melebihi 30 juz ya Bu ya. Insyaallah itu. Baik, ini adalah dua hadis yang memperkenankan kepada kita nama Allah yang akan kita bedah di malam hari ini, yaitu Al-Hayyu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini misalnya sebelum kita masuk ke materi kita, ada muqaddimah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan apapun kecuali kebaikan. Makanya kalau orang semakin kuat rasa malunya, semakin banyak potensi kebaikan Pak yang bisa dilahirkan darinya itu. Kenapa Rasul mengatakan begini Bapak Ibu sekalian? Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Kata Qardawi, kalau orang sudah kehilangan rasa malu Bapak Ibu, tajarra'u fi maharimillah. Kalau orang sudah kehilangan rasa malu, dia akan mudah Pak, melakukan kemaksiatan kepada Allah. Faktor yang membuat kita tidak mudah melaksanakan kemaksiatan kepada Allah adalah malu. Makanya Bapak Ibu boleh nggak berbuat maksiat? Silakan kata Hasan Al-Basri. Tapi carilah tempat yang Allah tidak lihat itu. Ayat tuh Bapak Ibu. Nah, hatu berbuat maksiat, tegaduh, kaisin. Allah mencerong. Bapak Ibu ya, Allah melihat, Allah mencerong, tapi kita berbuat maksiat. Ini orang yang sudah kehilangan. Makanya kalau Allah memberikan kebaikan kepada seseorang, Allah Bapak Ibu membuat dia malu ketika melakukan kemaksiatan. Itu tanda ketika Allah memberikan kebaikan. Makanya kalau ada di antara kita yang begitu mudah berbuat kemaksiatan, maka Allah sedang tidak memberikan dia kebaikan Pak. Buktinya apa? Dicabut rasa malunya ketika berbuat kemaksiatan itu. Wa'iyyabillah itu. Makanya kenapa Bapak Ibu tidak korupsi Bapak Ibu ya? Belum ada kesempatan. Anggeru eta jawabannya. Nah ini Bapak Ibu ya. Lamma ghabal haya'u minallah inda katsirin minan nas tajarra'u ala maharimillah. Kalau orang sudah kehilangan rasa malu, dia akan mudah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita patut bersedih kata Qardawi, karena akhlak ini sudah hilang Pak di kehidupan manusia modern. Leres tuh? Masya Allah. Kan dulu saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, salah satu karakter akhir zaman itu naon? Mereuni seluruh kemaksiatan yang pernah terjadi di umat-umat sebelumnya. Makanya Bapak Ibu, apapun kemaksiatan yang pernah terjadi di umat-umat sebelumnya, Pak, di sini ada. Itulah akhir zaman, mereuni seluruh kemaksiatan yang pernah terjadi di umat-umat sebelumnya. Kemaksiatan umat Nabi Lut naon, Bu? LGBT. Jadi ayat tuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini Pak, saya bersedih, beberapa jamaah saya, istrinya Pak, itu mengeluh, bukan mengeluh, yang mengadu Pak.
diambang perceraian. Kenapa? Karena suaminya sudah tertarik dengan sesama jenis. Padahal sudah punya anak satu, punya anak dua, Pak. Dulu kita sieun Pak dengan kalimat LGBT itu. Sekarang malah lumrah, Pak. Dan betul-betul penularannya cepat itu. Dulu kan Bapak Ibu sekalian dengar ini kan seperti di zaman Nabi Lut begitu ya. Ayeuna Pak dekat dengan kehidupan kita itu. Wa'iyadzubillah itu. Yang lucu itu Pak, ketika daftar haji bareng-bareng, ketika berangkat haji sudah berpisah suami istri. Masalahnya apa? Suaminya Pak sudah mau menikah dengan laki-laki lain. Coba ya Nabi sekalian. Ini zaman Nabi Lut Bapak Ibu yang disebut dengan kaum pelangi. Lebar kata pelangi jadi goreng Bapak Ibu. Kan dulu mah kita bangga kan ngalagu pelangi, apalagi Bu? Bukan hebat. Sekarang pelangi alangkah rujitnya Pak. Lebarnya kata pelangi yang begitu indah jadi rusak ya Bu. Kaum pelangi Bapak Ibu, naudzubillah. Zaman ayeuna aya teu? Di Bandung Pak, sekarang sedang merajalela itu. Kemarin saya sebuah pengajian Pak dengan ibu-ibu elit di kota Bandung Pak. Dengan ibu-ibu sosialita Bu, ibu-ibu berjuis, ibu-ibu beruang, banyak uang maksudnya. Beruang tuh. Mereka Bapak Ibu sekalian curhat tentang anak-anaknya dan lain sebagainya yang ada indikasi di lingkungannya itu terjadinya di Bandung Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita terjaga Bapak Ibu sekalian. Ya, ini menular Bapak Ibu sekalian. Sekarang ada tidak? Aya. Zaman Nabi Yusuf, apa bentuk kemaksiatannya? Apa Bapak Ibu? Perzinahan, betul kan? Ayeuna aya teu? Naon bentenna? Bapak Ibu ketika zaman Nabi Yusuf ada seorang perempuan Pak yang robat anhu, sudah kehilangan lost control. Leres teu? Tapi wa ghallaqatil abwab, dia tutup seluruh pintu. Golako kan Ustaz artinya menutup kan? Ini ada tasdid, golako. Ziyadatu tasdid tadullu ala kasratu tagliq. Ditambahin tasdid untuk menunjukkan banyak yang ditutup. Jadi si perempuan ini tidak hanya menutup satu pintu, mungkin seistana ditutup. Naha Pak, naha. Padahal lost control itu tidak bisa nahan diri karena masih punya rasa malu. Yusuf ketika itu mau tidak? Terang di mana Ibu? Allah sendiri mengatakan robba anha kan? Yusuf pun mau, Yusuf pun berkehendak. Jadi itu Yusuf malu kepada suaminya. Masa saya mengecewakan suaminya kan dalam ayat begitu Bapak Ibu. Yang kedua Yusuf malu kepada Allah. Perempuannya malu sampai ditutup sadayana agar tidak ada paparazi Pak. Yusufnya pun malu. Malu ke suaminya yang selama ini merawat dia di istana leres. Malu ke Allah Subhanahu wa taala Pak. Zaman ayeuna ada perzinahannya? Ada rasa malunya Bapak Ibu? Teu aya. Di video, Pak, di foto, di dokumentasi, disimpan di laptop, ditulisi bukti cinta kasih. Naudzubillahi min dzalik ya. Masya Allah Bapak Ibu. Makanya idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ciri orang tidak punya rasa malu adalah berbuat sesuka hati itu. Makanya kata Nabi apa? Kalau Anda tidak punya rasa malu, fasna ma syi'ta. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya rasa malu, ketika berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, maka bersyukurlah. Itu tanda Allah masih memberikan kebaikan kepada kita. Sok ibu-ibu, Pak anjing-anjing Bu jalan pagi dengan suami sambil jalan nyari bubur dan kupat tahunya Bu. Isin teu? Sekarang gantos buku laki-laki sanes sok.
Ibu jalan-jalan pagi ngeliling komplek, makan bubur jadi kupat tahu. Sang lagi sanes isin teu? Atau mama lebih isin sama suami? Benten perasaanna teu, Bu? Padahal sami-sami laki-laki loh. Nah, yang dengan yang laki mah isin karena kita masih punya kebaikan, Bu. Gitu Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya siapa orang-orang yang mencuri, korupsi, Pak? Orang-orang yang sudah tidak ada kebaikan dalam dirinya itu. Bapak Ibu coba kita lihat, Pak, ya, pelanggaran-pelanggaran demi kekuasaan nampak depan mata itu. Seakan-akan mereka tidak punya rasa malu. Wa'iyadzubillah. Itu bukan orang-orang yang mulia, bukan orang-orang yang masih diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Bahkan Nabi bilang apa? Al-imanu sittuna aw sab'una syu'bah wal haya'u syu'bah minal iman. Iman itu memiliki 60 atau 70 cabang dan malu itu cabang dari iman. Sok sebutkan Bapak Ibu, sebatkan naon wae 70 cabang iman itu. Hiji, dua, nah jarang pe 70 lah Bapak Ibu. 10 atau 10 lah Pak naon wae. Kan kata Nabi iman itu memiliki 70 cabang. 10 wae sok sebatkan. Hiji, tong malu-malu Bu, ayo tong isin-isinan, ayo. Nah Bapak Ibu bingung karena Nabi sendiri tidak menjelaskan satu-satu, Pak, naon wae cabang iman tuh. Teu aya. Ada hadisnya enggak? Nabi merinci cabang-cabang iman? Teu aya. Makanya wajar Bapak Ibu bingung. Upami Bapak Ibu teu bingung, abi nu bingung. Apal di mana? Nabi secara spesifik tidak menjelaskan tafsiliyah secara rinci apa saja cabang iman itu. Ya. Makanya yang normal abdi dan Bapak bingung itu, Pak. Ya. Karena kita tidak tahu itu. Mohon Bapak Ibu tahu lancar, Pak, menyebatkan, ya, kita nu bingung itu ya. Nabi sendiri tidak menyebutkan. Cuma Nabi menyebutkan wal haya'u syu'bah minal iman. Malu itu cabang dari iman. Kalau kita lihat rahasianya Bapak Ibu, dari 70 cabang ini Nabi tidak menyebutkan apa saja cabangnya. Hanya Nabi menyebutkan di akhir hadisnya wal haya'u syu'bah minal iman. Rasa malu itu cabang dari iman. Pernah saya sampaikan di kajian kita bahwa kalau orang memiliki rasa malu, 70 cabang itu akan tumbuh dalam keimanannya. Namun kalau orang sudah tidak punya rasa malu, Pak, tidak akan pernah tumbuh 70 cabang itu dalam kehidupannya itu. Enggak akan, Pak. Contoh Ibu Bapak sekalian, kalau sholat berjamaah itu adalah cabang dari iman, Pak. Kira-kira kita akan melakukannya nggak, Pak, kalau kita punya rasa malu? Hah? Akan, Pak. Kenapa? Ustadz, apa hubungannya? Kalau Bapak Ibu punya rasa malu, satu, kita dikasih rezeki setiap hari oleh Allah, dikasih kesehatan oleh Allah, dikasih rumah yang dekat dengan masjid oleh Allah. Kata Allah, sholatlah berjamaah. Kalau orang punya rasa malu, sholat mual, sholat. Berarti yang tidak sholat berjamaah dia orang yang tegaduh kaisin. Allah sudah ngasih rizki sampai sekarang. Allah sudah ngasih kesehatan, Allah sudah ngasih kemampuan, Allah sudah ngasih rumah yang dekat dengan rumahnya masjid. Dan kata nabinya, sholatlah berjamaah. Kalau dia punya rasa malu, Pak, nggak mungkin tidak sholat berjamaah itu. Kenapa? Karena teorinya hati yang merasa banyak diberi akan mudah melakukan perintah sang pemberi, Pak. Dulu kan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, upami abdi ke Bapak Ibu ngasih mobil, Pak, ngasih motor, ngasih bumi, ngasih tiket haji. Kalimana, Pak, dongkap ke bumi abdi jam 8 enjing-enjing di Tan Jumat. Dongkap moal. Nah, dongkap. Nah, dongkap, Pak.
Karena malu, abdi tos ngasih mobil, tos ngasih motor, kosai bumi, Pak. Ieu teh aya nu amin, da siga teu percaya pisan. Karena hati yang merasa diberi akan mudah melakukan perintah sang pemberi, Pak. Abdi cuma ngasih tilu, Bapak Ibu mau bisa nolak perintah abdi nah malu. Leres. Allah tos ngasih naon? Sadayana. Kata Allah, sholatlah di masjid. Jadi siapa yang sholat pasti punya rasa malu. Siapa yang teu sholat, nu teu gaduh, kaisin, Bapak Ibu sekalian. Leres teu? Makanya kenapa rasa malu itu Bapak Ibu disebutkan oleh Allah seakan-akan dia itu Pak adalah pupuk yang menumbuhkan cabang-cabang iman di dalam kehidupan kita. Sejumlah seberapa tadi? 70 itu. Ya. Nah ini Bapak Ibu rahasia kenapa Rasulullah tidak menyebutkan 70 cabang itu. Yang disebutkan cuma malu saja. Karena rasa malu itu seperti pupuk yang menumbuhkan 70 cabang iman di kehidupan seorang muslim, ya. Baik. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita akan masuk ke pembahasan tauhidnya. Kita akan mendapatkan penjelasan dari Imam Raghib Al-Asfahani, dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian dari Imam Al-Ghazali tentang siapa Allah yang Maha Pemalu itu. Pertama kita akan ambil penjelasan dari Syekh Raghib Al-Asfahani. Siapa Allah yang Maha Pemalu itu Bapak Ibu? Kata beliau, Allah yang meninggalkan segala keburukan dan yang melakukan segala kebaikan. Itu kata Syekh Raghib Al-Asfahani. Allah yang meninggalkan segala keburukan dan yang melakukan segala kebaikan, Pak. Orang yang punya rasa malu tak mungkin berbuat buruk, Pak. Sok ibu-ibu nuju Ramadan, Bu. Kersa teu jajan seblak di jalan, Bu. Jam 10 enjing-enjing. Naha teu kersa isin, Bu. Leres teu? Orang itu Bapak Ibu kalau punya rasa malu tak mungkin berbuat keburukan. Maka Allah itu meninggalkan segala keburukan dan melakukan segala kebaikan kepada hambanya. Makanya Bapak Ibu coba lihat di ayat ini. Siapa makhluk yang paling Allah cintai? Kita, apa? Makanya Allah malu kalau memberikan keburukan kepada kita. Leres teu? Ini penjelasan dari Syekh Raghib Al-Asfahani. Maka tidak ada yang buruk yang Allah berikan dalam hidup kita karena Allah malu memberikan keburukan. Ini yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kesimpulannya semua yang Allah berikan dalam hidup kita adalah baik. Nggak ada yang malu, nggak ada yang buruk. Allah malu Bapak Ibu. Sok misalnya Bapak ke istri yang paling dicintai, kira-kira izin tak kalau kita melakukan sebuah keburukan? Izin Bapak Ibu sekalian, itu Allah, Pak. Namun pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kebaikan dari Allah jangan diukur bab dunia itu, Pak. Jangan pernah mengukur kebaikan Allah ukurannya dunia. Kenapa saya katakan berulang-ulang, Pak? Karena dalam Al-Quran ciri ini ada. Terus apa kata Allah? Ketika orang dilimpahkan rezekinya, fayaqulu rabbi akraman. Allah sedang memuliakan aku. Dan ketika Allah sempitkan rezekinya, dia bilang apa? Fayaqulu rabbi ahanan. Allah sedang menghinakan aku. Dan apa kata Allah? Kalla, dua-duanya hoax itu, Pak. Allah sendiri yang mengatakan dua-duanya nggak benar itu. Jadi jangan ngukur kebaikan Allah itu urusan dunia. Ketika dilancarkan Pak usahana, rezekinya, Allah sedang memuliakan. Ketika disempitkan rezekinya, Allah sedang menghinakan. Dua-duanya itu enggak benar kata Allah itu. Terus Bapak Ibu, kebaikan Allah itu Bapak Ibu sekalian, jangan dilihat ukurannya apa tadi?
orang Pak diambil dunianya agar dia, Bapak Ibu sekalian, punya waktu mengurus masa depan akhiratnya, baik atau buruk? Itu Bapak Ibu sekalian. Orang Bapak Ibu kehilangan banyak dunia yang membuat dia makin dekat dengan Allah, Pak. Makin naik ke masjid, makin naik baca Al-Quran, baik atau buruk? Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan melihat kebaikan Allah itu urusan apa? Dunia, Pak. Nah kita masak itu Bapak Ibu ya. Allah itu meni bager, segala lancar. Bukan itu ukurannya Bapak Ibu sekalian. Abi naros ke Bapak Ibu. Harta itu anugerah bukan? Ujian, Mbak. Ujian, Bu. Tong ngara pede. Semuanya ujian. Ujian itu kata Ibnu Qayyim, tusbihu ni'matan tusbihu musibatan. Bisa jadi anugerah, bisa jadi musibah, Mbak. Kapan harta jadi musibah? Ukurannya Ad-Dariyat 56. Ketika harta itu membuat kita Pak makin sulit ibadah. Itu musibah, Pak. Terus? Ukurannya tadi berapa, Bu? Ad-Dariyat 56. Kalau harta yang kita miliki Bapak Ibu memudahkan kita ibadah, itulah anugerah. Bu, hari suami anugerah sanes ujian, Bu. Anugerah Ibu. Bapak teh ujian kan Ibu. Dan ujian bisa berubah jadi dua, bisa jadi anugerah, bisa jadi musibah. Suami Ibu anugerah atau musibah? Eta ada suaminya tuh, Bu. Eta apa bari nyumput musibah cenah Bu itu. Ukurannya Ad-Dariyat 56, Bu. Suami Ibu kasep, ganteng, ratusan juta, tapi ibadah makin berantakan, iman makin gak karuan, musibah itu, Bu. Sebaliknya suami Ibu memang tidak butut, tapi lebih sulit dibilang kasep. Kok bayangkan tuh, Pak. Per bulan cuma masihan 17 koma, Bu. Tanggal 17 Ibu harus siap-siap koma itu. Tapi Ibu teh makin solehah, makin saya ibadahnya, anugerah atau musibah? Jadi pilih A, pilih B. Nah ini Bapak Ibu ya, satu, jangan pernah buruk sangka sama Allah. Allah itu pemalu, tidak ada yang buruk yang Allah berikan dalam hidup kita, Pak. Semuanya baik. Cuma kebaikan Allah jangan diukur hanya urusan dunia, Pak. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalau Pak, kebaikan Allah itu urusannya dunia, Fir'aun itu lebih disayang berarti. Karena Fir'aun itu Pak, raja yang pernah menguasai setengah dunia itu. Laras tuh. Kalau kebaikan Allah itu ukurnya dunia, berarti Korun, Namrus adalah orang-orang yang disayang Allah, Bapak Ibu. Apa kata Nabi dalam hadis Abu Syaibah? Innallaha yu'tid dunya may yuhib wa man lam yuhib. Allah berikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan Allah benci. Wala yu'til iman illa man ahab. Namun Allah tidak memberikan kenikmatan iman, kenikmatan ibadah kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Berarti Kang Fir'aun itu atau disayang Allah kalau kebaikan Allah ukurannya dunia. Bahkan saya tanya kepada Bapak Ibu, mana nu paling bareunghar, Bu? Orang muslim atau non muslim? Kadang non muslim itu Pak sekarangnya, lihat Pak. So kalau ukurannya ini kita akan salah paham. Oh mereka itu berarti disayang. Bapak Ibu. Ukuran kebaikan Allah bukan dunia, Pak. Laras tuh. Kalau dunia itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ukuran kebaikan Allah dunia, berarti orang-orang kafir, orang-orang durhaka itu orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah. Itu kesalahpahaman kita Bapak Ibu ya. Ustadz, jadi kebaikan Allah itu apa Bapak Ibu sekalian? Apapun, nanti kita bahas di ujung ya, yang membawa kita semakin dekat ke pintu surga ya. Taib. Ini yang pertama. Saya tidak akan panjang lebar di sini karena ini pernah kita sampaikan Pak ya di kajian-kajian sebelumnya. Bagaimana cara memahami kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya.
Ustadz, kalau Allah itu memberikan kebaikan kepada kita, lalu kenapa berikan musibah, Bu? Musibah itu baik atau buruk? Bapak Ibu, musibah itu baik atau buruk? Sok, Pak. Barusan saya sampaikan di Masjid Al-Latif ya, karena sebelum ke sini sampai maghrib tadi ada kajian di Al-Latif itu. Bapak Ibu, musibah Allah berikan, pertama begini, Allah tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita kecuali yang kita butuhkan. Ya, kita meminta apa yang kita inginkan, namun Allah memberi apa yang kita butuhkan. Jadi ketika kita diberikan musibah, berarti butuh tidak? Butuh, Pak. Karena Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak kita butuhkan. Berarti ketika Bapak Ibu diberikan musibah, kita sedang butuh musibah itu, tapi jangan minta, Bu. Nggak boleh itu. Ya Allah berikan musibah sebanyak-banyak, jangan, Pak. Ustadz, kenapa kita butuh musibah, Pak? Barusan saya sampaikan, Bapak Ibu, karena dari musibah ini Allah sudah merencanakan banyak kebaikan untuk hidup kita. Leres tuh. Allah merencanakan kebaikan, Bapak Ibu sekalian. Pertama, Bapak Ibu menyadarkan kita, Pak. Kenapa? Karena nggak mungkin ada masalah kecuali sebelumnya ada kesalahan itu, Pak. Itu rumus. Masalah itu dihadirkan oleh kesalahan. Upami Bapak Ibu banyak kesalahan, pasti akan banyak masalah. Makanya tong banyak kesalahan biar tidak banyak masalah, Pak. Nah, penyakit kita apa? Mudah menyadari masalah, tapi sulit menyadari kesalahan. Pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu kan, subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar nundutan, maghrib di jalan, isya kasarean. Tapi pagi-pagi bikin status di Facebook, ya Allah, kenapa kau uji aku seberat ini? Kenapa? Dia itu menyadari masalah tapi tidak menyadari kesalahannya, padahal masalah dihadirkan oleh kesalahan, Pak. Hari kesalahan sholat berantakannya berapa? Disadari, hari masalahnya sadari. Makanya Bapak Ibu, berantakannya hidup kita itu penjelasan tentang berantakannya ibadah kita itu. Jadi berantakannya rezeki kita, hidup kita itu adalah cerita tentang berantakannya subuh kita, zuhur kita, maghrib kita, isya kita, Bapak Ibu. Ya Allah, kenapa aku berikan aku ujian seberat ini, Pak? Subuh keberangan. Makanya apapun yang terjadi dengan kehidupan kita itu penjelasan tentang kualitas ibadah kita. Terus, Pak. Maka Bapak Ibu, musibah itu baik, Pak. Kenapa? Karena contoh, musibah itu kan mengembalikan kita ke ukuran kita yang sebenarnya, Pak. Karena banyak orang-orang yang melampaui batas, Pak. Dengan dunia kesibukannya melampaui batas. Tengah doa deui, tengah masjid deui, teu tilawah deui, Pak, teu berjamaah deui, melampaui batas itu. Makanya apa kata para ulama? Allah memberikan kelapangan agar orang tidak terus-terusan dalam kesempitan, dan Allah memberikan kesempitan agar orang tidak terlena dengan kelapangan. Saya ulang, Bu. Kalau wangi-wangi kimas diulang-ulang ya, Bu ya. Karena parebut, Bu. Hoyong mikir jeung tunuh teh parebut, Bapak Ibu. Ya. Ya, hoyong mikir jeung tunuh teh parebut. Makanya Bapak-bapak siga mikir padahal mah tunuh itu. Allah memberikan kelapangan agar kita tidak terus-terusan dalam kesempitan. Innamal usri yusran. Namun Allah pun memberikan kesempitan agar orang tidak terlena dengan kelapangan, Pak. Makanya kalau Bapak Ibu lapang terus, Pak, pasti terlena itu. Innal insana layatgha ar-ra'ahus tuh, Bapak Ibu. Kalau orang terus lapang, Pak, terus bahagia, terus sehat, terus jumawa, melampaui batas pasti. Sampai Fir'aun bilang naon, Bu? Anna rabbukumul. Itu gara-gara Fir'aun tuh senang terus, Pak. Ya. Sampai bilang begitu.
Makanya kenapa Bapak Ibu tidak dikasih kekuasaan seperti Fir'aun? Takut nanti ucapannya sama. Anna rabbukumul. Nah, itu. Makanya Allah kasih kesempitan, kasih musibah untuk mengembalikan kita ke ukuran kita yang sebenarnya, Pak. Kita ini dhaif. Bapak Ibu sekalian. Ada banyak Bapak Ibu ya, ini pressing sampaikan Pak Haji ya tentang kenapa musibah itu disebut baik, Pak. Karena Allah itu satu, tidak memberikan sesuatu yang tanpa kita butuhkan. Yang kedua, tidak ada pemberian Allah yang buruk, semuanya baik, Pak. Makanya musibah itu Bapak Ibu sesaat saja Allah tugasi untuk memperbaiki kehidupan kita itu, Pak. Laras tuh. Karena betapa banyak orang-orang yang melakukan perbaikan hidup ketika diberikan musibah, Pak. Tapi jangan nunggu dulu musibah agar kita berbuat. Ibu iraha pada hijrah kayak terus gaduh musibah, jangan, Bu. Kan begini Pak, pernah kita sampaikan, orang itu akan sadar, Pak, itu dengan 3 hal. Pertama dengan ilmu. Makin banyak ilmu kita akan makin banyak sadar, Bu. Makanya apa? Kenapa dalam kajian orang itu kenapa sering bilang begitu? Kenapa tuh, Pak? Karena hidayah satu persatu masuk, Bapak Ibu. Itu hidayah, Bu. Makanya orang kalau di pengajian, Pak, sering bilang itu banyak hidayahnya. Tapi Bapak Ibu jangan terus bilang ohan agar disebut banyak hidayah, Pak. Ohan terus. Kalau Bapak Ibu, Pak, orang itu akan berubah jadi baik satu dengan apa tadi? Dengan ilmu. Maka tidak ada perubahan besar dalam diri seseorang, Pak, kecuali pertama harus melalui ilmu itu. Makanya kalau Bapak Ibu ingin mengubah orang, Pak, agar baik, Pak, ngajikan Bapak Ibu sekalian. Ilmu itu, Pak. Dari ilmu dia akan terus dapat hidayah dengan mengatakan apa tadi? Maka pengajian saya mah, Bu, lain banyak seri, banyak Iya serian terus. Ustaz intinya naon ditanya ke jamaah. Tadi itu pengajian teh naon? Rame Ustaz seri wae. Naon intina? Seri wae gitu, Bu. Ieu teh bade pengajian we stand up comedy. Yang kedua, Pak, kalau orang tidak sadar dengan ilmu, dia akan sadar dengan musibah itu. Jadi yang bisa menyadarkan kita pertama apa? Ilmu. Yang kedua, musibah. Makanya orang itu pasti disadarkan oleh Allah. Kalau tidak lewat ilmu, lewat itu, Pak. Ada orang yang tidak sadar lewat musibah, Pak? Ada. Dia akan disadarkan dengan yang ketiga, oleh hari hisab itu. Nanti pas dihisab oleh Allah di akhirat, Pak, dia pasti bilang, abdi teh banyak salah, abdi teh banyak dosa itu. Yang proses yang ketiga ini tidak ada orang yang tidak sadar, pasti sadar. Cuma sudah tidak punya Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, hoyong disadarkan ku naon, Pak? Ku ilmu, ku musibah atau ku kiamat itu? Nah, itu Bapak Ibu ya. Udah pasti orang mah sadar, Pak. Semua manusia pasti sadar. Betul? Kalau tidak lewat ilmu, kalau tidak lewat musibah, lewat hisaban kelak di hari kiamat. Aduh ternyata Bapak Ibu sekalian begitu. Ya. Baik, ini yang keberapa? Yang pertama, Ibu yang ketilu-tilu wae. Ieu mah isyarat abi kedah enggal selesai. Jadi Allah itu meninggalkan segala keburukan dan melakukan segala itu. Memang nu kaduana naon, Bu? Terus nu katilu we. Iya nu kahiji Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan, Pak, kita terus diistiqomahkan oleh Allah untuk terus bertolabul ilmi. Makin banyak hidayah yang kita terima, tetapi kita tidak diberikan sesuatu yang harus kita bayar dengan mahal, Pak ya. Itu musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Maka teruslah bersama orang-orang yang soleh, melingkar iman di taman-taman surga, karena kata Rasulullah, usaha kita untuk terus mencari ilmu, maka itulah ikhtiar terindah Allah untuk mendekatkan kita ke pintu
surga itu ya. Taib. Yang kedua, ini dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Siapa Allah pemalu itu? Yaitu Allah yang malu mempermalukan hambanya akibat dosa-dosanya. Allah yang malu mempermalukan hambanya akibat dosa-dosanya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan karunia kepada kita dan kita pakai bermaksiat kepadanya. Coba, ada nggak di antara kita yang bermaksiat kepada Allah tanpa menggunakan karunia Allah? Ayat tuh. Ayat tuh Bapak Ibu. Ayat tuh di antara orang Bapak Ibu bermaksiat ke Allah tanpa menggunakan karunia Allah. Mual ayat. Laras? Allah memberikan karunia terus kita pakai untuk bermaksiat kepadanya. Memang kita tidak punya malu. Tapi Bapak Ibu, walaupun karunianya dipakai oleh kita untuk bermaksiat kepadanya, Allah tetap Pak tidak mempermalukan kita itu. Allah tutup aib-aib kita. Laras tak? Sok. Allah itu indah Bapak Ibu sekalian. Kenapa Allah itu tutup? Karena Allah tidak ingin mempermalukan kita di hadapan yang lain. Kalau Bapak Ibu saling tahu dosanya kepada Allah, isin teh sok Pak. Eta si Bapak eta, Bapak itu saling kita ya Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Allah itu tutup Bapak Ibu. Masya Allah. Sampai-sampai kata Sya'rawi, saking hebatnya Allah menutup dosa, suami istri saja yang hidupnya 24 jam bersama-sama tidak saling tahu apa saja dosanya kepada Allah. Ibu terang tuh dosa suami kalau naon wae. Terang tuh Bu. Bapak terang tuh dosa istri naon wae ke Allah. Kalau suami istri saling tahu dosanya kepada Allah, kata Sya'rawi, mereka tidak punya alasan untuk terus mempertahankan pernikahannya, Pak. Ibu akan bilang, ternyata suami saya itu pendosa. Allah tutup, Pak. Karena Allah itu pemalu, malu mempermalukan kita. Allah tutup, kemudian Allah maafkan, padahal Allah tidak butuh memaafkan kita. Laras tak? Kenapa? Karena Allah malu mempermalukan kita di dunia dan mempermalukan kita di akhirat, Pak. Itu hebatnya Allah itu. Setiap hari Allah hantarkan kebaikan dalam hidup kita, seakan-akan tidak ada hamba lain kecuali kita. Namun setiap hari pula kita hantarkan kemaksiatan kepadanya, seakan-akan kita punya Tuhan lain selainnya itu. Laras Bapak Ibu, Allah malu mempermalukan kita, tapi kitanya yang tidak punya malu kepada Allah. Bapak Ibu, kalau Allah butuh memaafkan kita, terus memaafkan wajar tidak? Wajar. Sekarang Abi tanya ke Bapak Ibu, Allah butuh nggak memaafkan kita? Tidak, Pak. Tapi kenapa memaafkan? Wallahu yad'u ilal jannah. Karena Allah tuh malu menyiksa kita di akhirat, Pak. Itu hebatnya Allah, Bapak Ibu sekalian. Makanya dikasih karunia ngalawan, Pak, tetap ya dimaafkan ku Allah teh. Karena Allah malu mempermalukan kita di dunia dan di akhirat. Pertarusan Abi ke Bapak Ibu tolong jawab. Kalau melihat malunya Allah kepada kita, kira-kira kita ke surga ke neraka? Sok, Bu. Upami ninggal malunya Allah, Pak, kira-kira Bapak Ibu kita ke surga atau ke neraka? Ke surga, Pak. Tapi kalau lihat kelakuan kita, ke surga atau ke neraka? Ke surga. Itu Pak ya. Kalau lihat baiknya Allah, Pak, kita pasti ke surga ini. Tapi kalau lihat kelakuan kita, aduh, rada berat. Allah itu Bapak Ibu Al-Ghafur, Maha mengampuni, Al-Afu Maha pemaaf, At-Tawwab Maha menerima taubat, As-Satar Maha menutup aib, Al-Afu Maha malu untuk menyiksa kita di akhirat.
Kira-kira kita kemana, Bu? Neraka atau ke surga? Surga. Mari kita lihat kelakuan kita. Tapi kalau di sini mah pasti Pak ini ahli surga semua ya, insyaallah. Makanya Bapak dan Ibu ya, masya Allah, salah satu cara Pak bermuhasabah yang benar itu adalah ini Pak. Kan muhasabah itu tahqiq a'malun nahar bil lail, memeriksa amal siang hari kita di malam hari untuk diperbaiki kesalahannya dan ditingkatkan kebaikannya. Muhasabah itu dalam bahasa kita namanya Pak general check up. Kan Bapak Ibu rutin kan ke dokter kan general check up untuk diperiksa darah, kolesterol, Bu, asam urat, rekeningnya Bu, periksa semua. Kenapa butuh diperiksa Bapak Ibu? Kenapa butuh diperiksa? Karena kita butuh apa dua hal kan? Mana yang masih sehat, mana yang sudah sakit. Yang sehatnya dijaga, yang sakitnya perbaiki. Itulah muhasabah juga sama Pak. Tapi pemeriksaannya amal. Saya tanya kepada Bapak Ibu, mana yang lebih penting buat kita? Pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan amal? Amal. Tapi Bapak Ibu punya program yang mana? Nah itu. Sampai bayar mahal ke dokter ya. Seberapa Pak Haji? Cek ya? Cek atau awis kan? Cek darah, cek mau awis itu. Cek saldo Bu ya. Cek kuota. Padahal Bapak Ibu dalam Al-Quran wabil asharihum yastaghfirun Pak. Yang penting itu general check up amal, biar kita tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk segera diantisipasi itu. Kalau kesehatan mungkin berdampak kepada dunia kita, kalau amal akhirat kita. Tapi kesalahan kita Pak, setiap kita punya jadwal general check up, bahkan mahal. Tapi kadang kita tidak pernah general check up untuk amal Pak. Terus Bapak Ibu sekalian, kumaha engke we ustaz cenah gitu. Kumaha engke kumaha lain kumaha engke Bapak Ibu. Hari akhirat Pak, itu misteri tidak? Tidak Pak. Bisa kita rencanakan. Sebagaimana Anda menjalani kehidupan di dunia, seperti itulah merencanakan hidup di akhirat Bapak Ibu, direncanakan itu. Dan akhirat kita mah Pak mual jauh dari dunia kita itu. Saya ulang Bu, sebagaimana kita menjalani kehidupan di dunia, seperti itulah kita merencanakan kehidupan di mual jauh Bu. Akhirat itu Pak bukan main dadu, bukan surprise, bukan, direncanakan. Engkewe kumaha engkewe ustad, nggak bisa Bapak Ibu. Ustad abi hoyong jadi ahli surga Bu, tapi subuh kaberangan wae. Nonton drama Korea. Wah, sekalian ya. Kan kita mah wala tamutunna illa wa antum, jangan meninggal dalam keadaan kecuali dalam keadaan orang tak mungkin Pak meninggal dalam keadaan muslim kalau hidup tidak dalam keadaan. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin meninggal dalam keadaan muslim, hiduplah dalam keadaan begitu Bapak Ibu ya. Kematian Bapak Ibu, akhir itu tidak misteri Pak, bisa direncanakan. Walaupun waktunya memang misteri, tetapi bagaimana keadaannya kita rencanakan saat ini. Makanya tidak ada kalimat kumaha, yang benar adalah engke. Nah itu engke kumaha itu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, Pak, muhasabah yang benar itu adalah membandingkan kebaikan Allah dan keburukan kita, itu yang benar. Mana yang lebih banyak Bu, kebaikan Allah, keburukan kita? Berarti kebaikan Allah sedikit. Oh banyak, berarti mana yang banyak? Berarti keburukan kita sedikit. Kumaha tuh Ustaz? Maka Bapak Ibu cara membandingkan ini akan sampai ke rasa malu Pak. Sampai hari ini saya terus berbuat buruk, tetapi Allah terus baik sama kita, ngasih rezeki bla 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 Pak. Bapak Ibu akan sampai kepada perasaan malu kalau berbuat buruk lagi karena Allah terlalu. Nah itu Pak, itu muhasabah yang benar. Bapak Ibu tidak akan pernah tega terus-terusan berbuat buruk kepada orang yang terus-terusan membalas dengan
Upami ibu gaduh suami yang buruk, Bu, balaslah setiap keburukan dia dengan kebaikan. Suatu saat dia akan malu untuk berbuat buruk kepada istrinya yang terlalu baik, Pak. Da ieu mah suami manyunan deui gitu, Bu. Suami jebewan deui, iraha bade baiknya atuh. Suami nyarekan, lebih dicarekan deui. Apa kata Ibnu Katsir? Ketika orang berbuat buruk, kita balas dengan kebaikan, ada harapan dia berubah jadi. Namun kalau orang buruk dan kita balas dengan keburukan, jangan berharap dia berubah jadi baik, kata Ibnu Katsir. Perubahan kebaikan dari keburukan yang dibalas kebaikan. Ya Bu ya, ingin Bu suami teh bager Bu, jangan pernah balas keburukan dia dengan keburukan, terus dengan kebaikan, sampai-sampai dia akan mengatakan, saya tidak mau lagi berbuat buruk karena istriku terlalu. Nah itu enak gak Bu? Enak begitu. Itu alasan untuk meninggalkan. Kan ada orang gitu Pak ya, kenapa kamu berpisah? Karena dia terlalu. Nah ini Bapak dan Ibu ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan poin kedua, Allah malu mempermalukan hambanya. Maka orang yang mempermalukan aib yang lain Pak, itu orang tidak punya malu itu. Maka siapa ciri orang tidak punya malu Pak? Bongkar aib yang lain itu. Itu orang-orang tidak punya malu itu. Saya ulang Bapak Ibu ya, siapa penggibah itu? Orang yang tidak punya malu, karena dia tidak malu mempermalukan saudaranya. Allah itu pemalu, sangat malu mempermalukan hamba-hambanya. Kenapa kita tidak malu mempermalukan saudara-saudara kita dengan gibah-gibah kita itu? Terus Bu, sok ibu angkat tangan Bu, sabulan ieu sanu tacan gibah sok angkat tangan. Aduh Ustaz abi tos 3 orang. Malu. Nah ini Bapak dan Ibu ya yang kedua Pak, dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Allah yang malu mempermalukan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Kalaulah Allah tidak punya rasa malu, mungkin setiap kita saat ini sudah saling tahu dosanya kepada Allah. Ya. Wa iyadzubillah. Kemudian dari Imam Al-Ghazali, siapa Allah yang pemalu itu? Yaitu Allah yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak layak, yang tidak selaras dengan keluasan ampunannya dan rahmatnya. Tarkul af'al alladzi la yaliku ma'a si'ati magfiratihi wa rahmatihi. Allah yang meninggalkan segala perbuatan yang tidak selaras dengan keluasan ampunannya dan keluasan rahmatnya. Kalau kita minta maaf kepada Allah Bapak Ibu sekalian, dimaafkan tuh? Dimaafkan mal Bapak Ibu? Kenapa? Karena Allah malu kalau berbuat sesuatu yang menyelisihi keluasan ampunannya. Itu Bapak Ibu jawaban dari para ulama. Apalagi untuk memaafkan dosa kita, Allah siapkan 5 nama. Hiji, Al-Ghafur. 2, Al-Ghafar. 3, Al-Afu. 4, At-Tawwab. 5, Al-Halim Pak. Ada 5 nama yang Allah siapkan untuk memaafkan dosa kita. Makanya Allah malu kalau tidak memaafkan kita. Betul? Karena menyelisihi keluasan rahmatnya itu. Punten Pak, saya ulang-ulang ini kenapa? Sampai sekarang pun banyak orang Pak mulai banyak curhat. Seakan-akan Allah tidak pernah memaafkan dosanya, terlalu gede-gede dosanya itu. Ada yang tadi Pak LGBT, ada yang ini, ada yang itu. Ustadz, Allah teh ngahampura moalnya. Nah gitu Bapak Ibu, buat cerita Bapak Ibu sekalian. Wajar nggak Pak? Ada orang yang ragu dimaafkan dosanya, akibat terlalu besar dosanya, wajar nggak? Wajar nggak Pak? Tidak wajar Bu. Kenapa?
Karena kita meminta maafnya ke sini, Pak. Kalau Bapak Ibu bersalah sama saya, terus minta maaf, Bapak Ibu wajar nggak rada sungkan? Rada berat, rada pesimis, Pak. Nah, karena belum tentu abdi memaafkan, nyari hati keneh, Bapak Ibu. Boro-boro ngampura. Tapi jangan pernah bawa perasaan itu kepada Allah. Kenapa? Allah itu hayyun, Pak. Tidak akan pernah berbuat sesuatu yang menyelisihi keluasan ampunannya. Maka sebanyak apapun dosa kita, tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak memaafkan itu. Apa dalilnya Ustaz? Az-Zumar ayat 53, Bapak Ibu coba lihat. Innallaha yakfirud dunuba jami'an itu, Pak. Semuanya, Bapak Ibu. Kan nama Allah itu, Pak, ada Al-Ghafur, ada Al-Ghafar, bentennya naon? Dalam Al-Quran ada Al-Ghafur dan bentennya naon? Kalau Al-Ghafur mah pakai domah, kalau Al-Ghafar mah pakai cerdas itu. Ghafar itu sigoh membalaghah, Bapak Ibu. Kalau Al-Ghafur maha mengampuni, kalau Al-Ghafar maha terus-terusan mengampuni. Sigoh membalaghah itu. Allah tidak akan pernah lelah memaafkan kita sampai kita lelah minta maaf. Ustadz, memang ayah kita lelah minta maaf? Ada tuh, Bu? Bapak Ibu, ayah tuh sampai capek minta maaf? Ada, Pak. Kalau orang Bapak Ibu berdosa, kemudian bertobat, berdosa lagi, kemudian bertobat lagi, tobat kedua tidak akan sekuat tobat pertama. Terus dia berdosa deui, terus tobat deui, tobat nu katilu tidak akan sekuat tobat nu kadua. Kalau orang terus-terusan begitu, nanti, Pak, sampai akhirnya dia tidak punya kekuatan lagi untuk bertobat itu. Dan a'dhamul iqab, hukuman terberat dari sebuah dosa adalah ketika dia sudah tidak punya tenaga untuk bertobat lagi. Makanya upami orang tos tobat tong maksiat deui. Ustaz, da Allah maha pangampura. Ustaz, da Allah maha itu godaan setan, Pak. Jangan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau terus-terusan kita bertobat, makin lemah, Pak, tenaga bertobat kita. Dan sampai akhirnya kita tidak punya kemampuan untuk bertobat itu. Laras, Bapak Ibu? Masya Allah ya. Nah, ini adalah Allah yang ketiga dari Al-Hayyu, penjelasan dari Imam Al-Ghazali. Makanya apa kata Bilal bin Sa'ad, Bapak Ibu? Jangan lihat kecil, punten, jangan lihat kecilnya sebuah kesalahan, tetapi lihatlah kepada siapa Anda berbuat kesalahan, Bapak Ibu ya, begitu. Kepada Allah yang maha baik dalam hidup kita, yang mencintai kita, dan seterusnya. Taib, ini yang kedua. Bapak Ibu, kalau kita berdoa pasti dikabul, insya Allah ya. Kalau kita meminta maaf pasti dimaafkan. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah menyelisihi keluasan rahmatnya dan keluasan malu Allah itu, Bapak Ibu. Lanjut, Pak, ke penjelasan yang terakhir. Ini langsung dari Nabi ini. Ya. Langsung dari Nabi. Siapa Allah Al-Hayyu itu? Kata Nabi, yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddahuma sifran. Allah yang malu kepada hambanya ketika dia mengangkat tangannya berdoa kepadanya, kemudian dia kembalikan tangan itu dalam keadaan sifron, kosong atau nol, tanpa dikabul. Ini yang keempat, Nabi sendiri yang langsung menjelaskannya. Allah malu kepada hambanya ketika dia mengangkat kedua tangannya berdoa kepadanya, kemudian dia kembalikan tangan itu dalam keadaan hampa. Ini hadisnya dari Imam Abu Daud. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddahuma sifran.
Maka Bapak Ibu sekalian, setiap kita berdoa pasti diijabah. Karena Allah malu Pak kalau tidak mengijabah doa hamba-hambanya itu. Allah punya nama Al-Mujib yang maha mengijabah doa. Tidak mungkin Allah menyiapkan nama Al-Mujib kalau tidak mengijabah doa-doa kita itu. Laras Bapak Ibu sekalian? Ustadz, nah dengan abi candi ijabah, bukan Allah tidak mengijabah, tetapi Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengijabahnya. Jangan pernah mendesak soal waktu. Nanti kita termasuk orang-orang yang istijal kata Nabi itu. Kan Nabi pernah menyinggung Bapak Ibu, siapa orang yang istijal itu? Kata Nabi, qala qad da'autu falam aro yastajibuli faistahsiru inda dzalik wa yad'u du'a, kata Nabi. Ada orang yang mengatakan, aku sudah berdoa di siang dan malam, tetapi aku tidak melihat doaku dikabulkan. Kemudian aku mulai merasa bosan, merasa pesimis, merasa nggak yakin. Kemudian aku tinggalkan doa itu, Pak. Itu tandanya orang yang istijal, Pak. Bukan Allah tidak mengabulkan doa, tetapi Allah Maha tahu kapan terbaik untuk mengabulkan. Yang kedua, Ustadz, nah dengan candi ijabah, bukan tidak diijabah, tapi Allah ijabah dengan bentuk yang paling kita butuhkan, Pak. Makanya Bapak Ibu, kita meminta apa yang kita inginkan, namun Allah memberi apa yang kita butuhkan. Kadang minta A diijabah B, Bu. Betul nggak Bapak Ibu? Kita merasa belum diijabah, padahal sudah lama diijabah dan bentuk yang lain, Pak. Kita meminta apa yang kita inginkan, namun Allah memberi apa yang kita butuhkan. Apakah semua yang kita pinta itu kebutuhan? Kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu sekalian, ya kan? Masya Allah. Yang ketiga, bukan Allah tidak mengabulkan, tetapi Allah kabulkan dengan menyelamatkan kita dari musibah, kata Nabi itu. Terus Bapak Ibu sekalian, yang seharusnya Bapak Ibu teh dijali ke tiko sewat nangkarak tiserele Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena doa-doa kita yang kita pinta kepada Allah, Allah kabulkan doa itu dan menyelamatkan kita dari itu. Nabi yang menjelaskan, Pak. Tidak ada yang tidak dikabul oleh Allah. Mungkin Allah mengabulkan dengan fauron, dengan langsung. Mungkin Allah itu menunda di waktu yang terbaik untuk mengabulkannya. Allah kabulkan dengan bentuk yang kita butuhkan tadi, Pak. Ataupun Allah kabulkan dengan cara menyelamatkan kita dari banyak musibah. Dan yang keempat, bukan Allah tidak mengabulkan, tetapi Allah kabulkan dengan menjadikan dia itu Bapak Ibu amal atau pahala atau pemberat kebaikan kelak di akhirat. Ini Nabi sendiri yang mengatakan demikian Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka Difur Rahman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah malu kalau tidak mengijabah doa-doa kita. Walaupun Bapak dan Ibu, ketika kita berdoa harus punya rasa malu juga kepada Allah. Pertama, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak boleh kata Nabi itu ketika berdoa itu menggunakan kalimat insyikta, ya Pak ya. Karena kalimat ini adamul iftikar, Pak. Tidak menunjukkan bahwa kita benar-benar butuh Allah. Ya Allah, jika Engkau berkehendak maafkan aku, jika tidak apa-apa ya Allah. Nah, itu nggak boleh ya Bapak sekalian. Ya. Karena doa itu harus iftikar, Pak. Iftikar itu kalau kita tanpa Allah nggak bisa apa-apa itu. Ya Allah, kalau Engkau berkehendak berikan aku rizki, kalau tidak santai ya Allah. Masih santai Bapak Ibu. Itu nggak boleh, Pak. Nabi sendiri yang melarang gitu. Doa itu harus memaksa, maafkan aku, ampuni aku, berikan aku rizki, kan begitu. Menekan itu doa itu. Walaupun nanti tidak boleh apa tadi istijal Bapak Ibu sekalian ya. Tidak boleh memburu-buru Pak itu. Ya Allah berikan aku rizki bulan November. Nanti bulan Desember banyak COD ya Allah Bapak Ibu sekalian. COD Bapak Ibu ya.
Nah ini ibu dan bapak semoga Allah rahmati dan Allah berkahi terkait dengan poin keempat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah Maha Pemalu. Pelajarannya bapak ibu satu, dari bahasan Ragib Al-Asfahani, maka kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Ini yang pertama bapak ibu sekalian. Yang kedua, dari bahasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa kita tidak boleh mempermalukan aib-aib saudara kita, karena itu bentuk orang yang tidak punya rasa malu. Makanya ibu dan bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, ketika Allah malu mempermalukan hambanya, maka kita tidak boleh Pak mempermalukan aib-aib saudara kita. Ya. Bahkan bapak ibu coba lihat di dalam Al-Quran bapak dan ibu, kesimpulan hisab itu 4 Pak. 1 bi ghairi hisab, 2 hisaba yasira, 3 Pak yushaddidu fil hisab, 4 yatulu fil hisab. Hisaban kelak di akhirat itu ayat 4. Pertama bi ghairi hisab. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang direncanakan ke surga tanpa hisab. Yang kedua adalah hisaba yasira, hisaban yang ringan. Sebagaimana doa yang diajarkan kepada Aisyah, Allahumma hasibni hisaba yasira. Yang ketiga adalah yushaddidu fil hisab. Bapak Ibu, orang yang paling berat di hisabnya. Di sini Bapak Ibu itu 2 bahasanya Pak. Pertama hukukul ibad lillah, yang kedua hukukul ibad linnas Pak. Jadi kewajiban orang kepada Allah dan kewajiban orang kepada sesama itu. Apa kewajiban orang kepada sesama? 2, menjaga haknya dan menjaga kehormatannya Pak. Makanya orang yang banyak Pak itu menghina atau merendahkan kehormatan seseorang, itu kata Dr. Muhammad Al-Arifi, yusaddidu fil hisab, hisabannya berat. Ya. Wa yadzubillah itu. Apa kata Nabi Bapak Ibu? Orang yang makan harta riba 1 dirham dan dia tahu bahwa itu riba, itu lebih berat daripada dia berzina. Jadi dosa riba itu paling berat daripada berzina. Jadi mana yang paling ringan Bapak Ibu? Tidak ada yang ringan Pak. Jangan bilang zina Pak. Riba tuh Bapak Ibu sekalian. Riba itu orang yang sedang berperang dengan siapa? Dengan Allah itu, betul? Jadi siapa yang sedang berperang dengan Allah? Orang yang memakan riba itu. Dosanya lebih berat daripada zina. Tapi jangan diambil mendingan Pak. Kalau begitu kita pilih, nah itu jangan itu Bu. Karena dua-duanya dosa besar. Tapi di hadis terpisah, orang yang merendahkan kehormatan saudaranya itu lebih berat daripada makan riba. Sok, mana yang paling berat Bu? Saya ulang. Orang yang makan riba walau dirhaman, walaupun 1, wa huwa ya'lamu annahu riba, dan dia tahu bahwa itu asyaddu, lebih berat siksaannya daripada berzina. Dan orang yang merendahkan kehormatan saudaranya itu lebih berat daripada dia makan riba. Jadi mana yang paling berat? Memang sama-sama berat Bu, tapi mana yang paling berat? Nah itu Pak. Makanya orang yang sering merendahkan kehormatan saudaranya itu yushaddidu fil hisab. Jadi yang 3 ini mana yang dipilih Bu? Karena 3-tiganya dosa besar Bapak Ibu sekalian ya. Tapi Pak, apa kata Ibnu Qayyim? Salah satu jebakan setan itu adalah akan menjadikan dosa besar seakan-akan dosa. Nah itu Bu, itu jebakan setan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang disebut dengan khutwati syayatin itu. Ada nggak sekarang Pak orang yang menganggap kecil gibah itu? Ada nggak?
Ada nggak yang menganggap kecil riba itu? Banyak. Bahkan sekarang Bapak Ibu, orang berzina seakan-akan itu dosa. Itu yusyaddidu fil hisab Bapak Ibu ya. Wa'iyadzubillah. Ada juga nanti Bapak Ibu yatulu fil hisab, hisabannya panjang. Bagi siapa ini? Yoro unnas, yang ibadah ingin dilihat satu persatu Pak, diperiksa amal kita. Mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas. Dan kepada yang tidak ikhlas, kadzabta kata Allah nanti dalam hadis Bukhari itu. Kamu dusta, kamu dusta, kamu dusta. Kan ada 3 orang yang datang kepada Allah ya Pak. Pertama membawa pahala apa? Yang kedua apa Ustaz? Sedekah. Yang ketiga Al-Quran, betul? 3-tiganya kata Allah apa? Kadzabta, kalian. Itu kenapa Allah bilang begitu? Karena ada masalah soal niat Bapak Ibu sekalian. Itu nanti Pak yatulu fil hisab, hisabannya panjang. Karena semua amal kita diperiksa satu persatu niatnya itu. Ya, wa'iyadzubillah. Baik, di Rahman Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian yang keempat dari Imam Al-Ghazali, pelajarannya apa Bapak Ibu? Jangan merasa sungkan, jangan merasa pesimis ketika minta maaf kepada Allah. Karena Allah luas ampunannya. Makanya malu kalau menyelisihi keluasan ampunannya. Seberat apapun dosa kita pasti diampuni Pak. Ya, ini Masya Allah. Karena orang yang berdosa kemudian merasa pesimis dosanya dimaafkan, dia sudah menyempurnakan dosa dengan dosa. Dan yang keempat dari Rasulullah, maka ketika kita berdoa, wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah sepenuh keyakinan doa kita akan diijabah. Kenapa? Karena Anda sedang berdoa kepada yang akan malu kalau tidak mengabulkan doa-doa kita, Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu yang saya sampaikan di pertemuan malam hari ini tentang Allah begitu malu kepada hambanya. Penjelasannya ada 4 Pak ya, dari para ulama kita, termasuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu bisa bahagia, bisa cemburu Pak, bisa juga malu kepada kita ya. Sebagaimana hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah itu Bapak Ibu, Sa'ad bin Ubadah itu laki-laki yang sangat pemalu. Apa kata Sa'ad? Lau ra'aitu rajulan ma'imra'ati la darabtuhu bisaib. Kalau saya melihat istriku bersama laki-laki lain, aku penggal lehernya. Kata siapa itu? Kata Sa'ad Pak. Karena dia laki-laki yang paling pencemburu. Apa kata Nabi? Anna aghyaru minhu, tetapi aku lebih pecemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih pencemburu daripada aku. Berarti siapa yang paling pencemburu? Bagaimana cara cemburu Allah? Ini butuh satu kajian Pak. Ada 4 penjelasan dari para ulama tentang cemburunya Allah kepada kita ya. Itu lain waktu saja. Sengaja saya sampaikan biar Bapak Ibu penasaran. Itu. Semuanya hadis Rasulullah SAW ya. Baik, ini dulu yang sampaikan Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Mangga silakan Bu. Baik Bapak Ibu, bigor hisab ini ada 2 bahasan. Mari kita lihat penjelasan dari Ibnu Rajab Al-Hambali ya. Beliau seorang ulama bermadhab Hambali itu. Tetapi Ibnu Rajab ini salah satu ulama yang menyerujukan Pak, menunjukkan umat Islam ya. Seperti kita merujuk kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah dan lain seterusnya. Yang disebut dengan bigor hisab khusus di surat Az-Zumar ayat 10 itu pahala yang tidak ada hitungan, unlimited. Itu khusus di surat Az-Zumar ayat 10 ketika Allah mengatakan innama yuwaffa sabiruna ujurahum bighairi hisab. Bagi orang yang bersabar itu tidak ada pahala yang bisa dihitung. Ya kan? Bighairi hisab itu.
Bahkan kata Ibnu Qayyim, yang disebut bighairi hisab itu Bapak Ibu ghairu mahdudah, tanpa ada batasan itu. Makanya sabar itu adalah ibadah yang kita tidak tahu seberapa banyak pahalanya. Karena itu bighairi hisab. Itu khusus kajian tentang Az-Zumar ayat 10. Namun kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, misalnya kata Rasul ada 70.000 orang yang akan ke surga tanpa hisab. Itu tanpa dihisab sama sekali. Ada 70 itu Pak. 70.000. Betul kan? Yadkhuluna jannata bighairi hisab. Yang disebut bighairi hisab di sini ke surganya tanpa diperiksa dulu. Ukasah kan naik ya Pak ya, berdiri, ya Rasulullah, ud'uni, doakan aku antaj'alani minhum. Doakan aku agar menjadi bagian dari mereka. Apa kata Rasulullah? Anda termasuk bagian dari mereka, Pak. Ayo kami tahun deui. Ada sahabat yang kedua berdiri lagi, ya Rasulullah, ud'uni antaj'alani minhum. Ya Allah, jadikan aku untuk menjadi orang 70 itu. Apa kata Nabi? Sabaqokal ukasa. Ukasa sudah mendahuluimu. Itu maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya apa? Biar kita tidak salah paham. Kenapa ketika ukasah yang berdiri kata Rasul, engkau bagian dari 70.000 itu. Tapi sahabat yang kedua, ukasah sudah mendahuluimu. Maksudnya apa? Hah? Coba. Yang kedua ini Pak, masuk gak ke dalam kelompok 70.000? Tidak masuk. Karena kata Nabi, ukasah sudah mendahuluimu. Itu pemahamannya berarti ukasah itu penggenap bilangan bukan? Penutup bukan Pak? Bukan Bapak Ibu sekalian. Bukan Pak. Rasul itu kata para ulama nih Pak, karena ini bahasanya panjang. Ukasah itu Pak hebat banget soal keimanannya. Karena kan yang 70 ini kan oleh Rasul disebutkan kan ciri-cirinya Pak. Apa kata Rasul ya, tawakkalu, mereka tidak minta diruqyah Pak ya. Itu nanti banyak itu bahasanya. Nah, ukasah ini Bapak Ibu, itu hebatnya keimanannya Pak. Itu ciri bagian dari 70.000 itu. Sementara orang yang kedua ini Pak, itu imannya di bawah ukasah, tapi Nabi tidak mau menyakitinya itu. Kata ulama itu, kalau bahasa kita, iman kamu nggak berhak untuk mendapatkan 70 ini. Tapi Rasul itu bahasanya santun, ukasah sudah mendahuluimu gitu. Nabi tidak mengatakan kamu tuh nggak layak, nggak begitu loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, bisa nggak kita masuk 70.000 ini Pak? Bisa tidak? Bisa tidak Pak? Bisa Pak. Karena 70.000 ini kan Nabi tidak sebutkan siapa aja kan? Tapi ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi loh di hadis yang panjang itu. Nah sahabat ini memang dibahas oleh para ulama. Imannya itu memang Pak di bawah level ukasah itu. Tapi Nabi tidak mau menyakitinya kan, kalau kita mah ngenteng atuh kan begitu Pak. Kamu terlayak. Nabi tidak mungkin berbahasa begitu gitu. Ya. Sabakoka ukasa itu pemahaman ulama yang paling jumhur Pak. Walaupun ada tadi yang mengatakan karena ukasa itu menggenapkan bilangan 70.000, tetapi itu sangat gharib Bapak. Yang masyhur adalah Nabi tidak memasukkan sahabat yang kedua ini karena level keimanannya masih di bawah ukasah yang disebutkan ciri-cirinya di dalam hadis yang panjang itu. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang masuk ke golongan ini Bu. Itu Bu ya, yang disebut dengan bighairi hisab. Dalam kajian Al-Quran dan hadis itu beda. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Bapak Ibu sekalian? Mangga silakan Pak Haji terakhir. Mangga Pak Haji. Ya. Ya. Baik. Ada dua hadis ya Pak tentang bab itu. Pertama menggunakan jamak. Innallaha idza habba qauman ibtalahum.
Ini hadisnya menggunakan jamak. Kalau tidak salah Ibnu Majah ya. Kan kata Nabi itu inna idomal jazai ma'a idomil bala wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridho. Itu kan hadisnya begitu. Hadis yang keduanya menggunakan mufrad. Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Ya kan? Hadisnya begitu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama saya sampaikan penjelasan dari para ulama bahwa alamatul hub, tanda cinta Allah kepada kita ini adalah dengan memberikan ujian. Itu dijawab oleh Imam Ratib An-Nablusi. Karena ujian itu Pak, karena ujian itu akan meninggikan derajat seseorang di mata Allah yang tidak bisa dilakukan oleh amal yang lain. Ini nanti penjelasan Syekh Al-Aini itu kan. Syekh Al-Aini menjelaskan tentang kenapa Allah menguji orang-orang yang dicintainya itu. Jadi ada derajat yang sangat tinggi yang tidak bisa diraih oleh seorang hamba kecuali melewati ujian itu. Tapi nanti penjelasannya panjang ya. Ini kata Syekh Al-Aini itu. Nah, apa hubungan dengan Palestina Bapak Ibu sekalian? Sebetulnya Pak, hubungannya bukan hanya Palestina dan kita loh. Palestina diuji Bapak Ibu sekalian dengan menghadapi Israel, dan kita pun diuji untuk bagaimana cara kita membantu Palestina Pak. Memang apa yang terjadi di Palestina adalah ujian umat Islam Bapak Ibu sekalian, dan itu musibah Pak ya. Tetapi musibah yang paling berat ketika hati kita tidak tergerak untuk membantu saudara kita Pak. Ini ujian tidak hanya untuk orang Palestina tapi untuk kita semua. Makanya salah satu hikmah kenapa Bani Israel tidak Allah hancurkan seperti kaum-kaum terdahulu. Kalau Bani Israel pun habis semuanya, seakan-akan kita tidak punya tantangan lagi, itu ujian keimanan. Kan ujian keimanan terbesar kita saat ini apa? Bani Israel sekalian ya. Dengan Yahudinya itu Pak. Makanya aduh kasihan ya, Palestina diuji. Tidak hanya mereka yang diuji, kita pun diuji. Sehebat apa kita bisa bantu mereka? Karena Allah akan menghisab Pak tentang ini kan. Apakah Bapak Ibu akan dihisab Pak tentang masalah Palestina? Dihisab oleh Allah Bapak Ibu sekalian. Apa kata Nabi? Siapa yang tidak punya perhatian kepada saudaranya, dia bukan bagian dari umatku, kata Nabi itu. Jadi mungkin mereka mengatakan kepada kita Pak, kasihannya orang Indonesia itu nanti dihisab di akhirat. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, apa kata Ustaz Ragib Asyurjani Pak? Tahrikul qadiyah bima fahimis sahihah. Kewajiban kita yang pertama terhadap kaum muslimin di Palestina itu adalah menggerakkan Pak terus isu ini agar semua orang tahu Pak tentang apa yang terjadi di Palestina. Karena berbagai media sekarang Bapak Ibu tanda kutip tidak jujur Pak menceritakan tentang kondisi Palestina itu. Kewajiban kita blak-blakan Pak kepada umat Islam yang lain, karena khawatir banyak di antara kita yang tidak mendapatkan informasi. Itu kewajiban kita, namanya tahrikul qadiyah. Di rumah Pak, di mana-mana saat ini tidak ada isu terpenting bagi iman kita kecuali isu Palestina itu. Di pengajian kita, di khutbah Jumat kita Pak, tentang saudara kita di Palestina yang saat ini sedang terjadi genosida itu Pak. Makanya apa kata Ustaz Ragib? Andaikan umat Islam diam, maka Palestina akan seperti Cordoba itu Pak. Apa yang terjadi dengan Cordoba? Tinggal ceritanya saja Ustaz, betul? Padahal kita pernah menguasai 7 abad Pak di Spanyol itu. Habis semuanya itu. Makanya kalau umat Islam tidak peduli dengan saudara-saudaranya, umat Islam di Gaza bisa saja ceritanya seperti di Spanyol itu, di Cordoba itu. Tetapi Bapak Ibu, bima fahimis sahihah, dengan pemahaman yang benar Pak. Apa pemahaman yang benar? Kita bantu saudara kita itu bukan karena Masjidil Aqsa-nya, bukan karena orang Arabnya, tapi mereka saudara kita Bapak Ibu sekalian. Itu saudara kita Pak. Ujian iman itu apa Bapak Ibu sekalian?
bahwa umat Islam itu Pak koneksi, innamal mu'minuna ihwa. Kata Nabi, satu tubuh, kalau kelingking sakit semuanya harus merasa sakit Bapak Ibu. Kalau kita saat ini berbangga-bangga, berbahagia-bahagia dengan kemewahan hidup, iman kita dipertanyakan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita tidak peduli dengan itu. Dan Allah akan hisab kita kelak di akhirat itu. Betul Bapak Ibu sekalian? Jadi bukan karena Baitul Maqdisnya, bukan karena dia mereka orang Arabnya, saudara kita Bapak Ibu sekalian. Yang sekarang Pak ya, aduh Masya Allah, karena mereka melawan Israel puas we cenah Pak. Pemikiran-pemikiran yang toksik itu Bapak Ibu diluncurkan oleh Yahudi pesek gitu Pak. Oleh umat Islam yang aduh Masya Allah ya Pak ya. Makanya jangan lihat manhaj, jangan lihat ini. Mereka saudara kita yang wajib kita tolong itu. Karena ada 5 kewajiban Pak. Yang kedua kata Ragib itu apa? Kewajiban kita mudzaharah. Mudzaharah ini adalah kita memperlihatkan aksi menolak keras Pak, dengan pelanggaran kemanusiaan yang sedang terjadi di sana. Dengan cara apa? Banyak hal di media, lewat demonstrasi dan sebagainya. Itu Bapak Ibu disyariatkan kita melakukan sebuah sikap mudzaharah untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa kita tidak setuju dengan pelanggaran HAM di sana itu. Makanya kalau ada aksi-aksi demonstrasi Pak, itu bagian dari kewajiban kita untuk ikut agar terlihat oleh dunia bahwa kita menolak itu. Jangan sampai ada demonstrasi iman nonton drama Korea, terus gitu Bu. Oh itu terlibat. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Muqata'ah Pak. Boikot Bapak Ibu sekalian. Nanti kita mungkin harus satu persatu dibahas fikul muqata'ah, fikul mudzaharah ya Pak ya. Itu harus dibahas oleh para ulama kita itu. Bahkan boleh jadi Bapak Ibu 70% Bapak Ibu ya, kebutuhan kita di rumah itu ternyata adalah impor dari apa kata Kordowi Pak? Saya sudah punya buku Kordowi semuanya lengkap di rumah ya. Saya beli 40 juta itu Pak. Saya berjuang sampai 6 bulan untuk mendatangkan semua kitab Kordowi dari Damaskus itu ya. Sekarang ada di rumah semua, dari mulai beliau menulis sampai akhir hayat itu semua kitabnya ada di rumah itu. Dan beliau menjelaskan tentang muqata'ah juga Pak. Jadi kenapa muqata'ah itu menjadi kewajiban kita? Karena ternyata kata Kordowi sekian puluh persen penghasilan bisnis Yahudi dunia itu 20%-nya untuk mempersenjatai Israel di mana? Di Palestina Pak. Mohon maaf, saya menyebut Israel Pak ya. Kita harus sudah terbiasa tidak menyebut Israel. Kita menyebut mereka adalah muhtalah Pak, penjajah saja itu. Karena ternyata tidak ada negeri Israel. Betul? Bapak Ibu silakan bilang Israel ke orang Palestina, mereka marah loh Pak. Mereka sama sekali tidak pernah menyebut Israel. Mereka menyebutnya apa? Bapak Ibu sekalian itu. Enggak pernah. Karena enggak ada negara Israel di mana? Itu Palestina yang dicuri Bapak Ibu. Ya kan? Kemudian yang keempat adalah muawana al-maliyah. Kita wajib Pak menolong mereka dengan apa yang paling dibutuhkan, dan saat ini yang dibutuhkan adalah medis dan obat-obatan. Kemarin terakhir kampus terakhir hancur ya Pak ya, Al-Azhar itu kan. Rumah sakit sudah hancur semuanya Bapak Ibu sekalian. Kemarin terakhir kampus hancur semuanya Bapak sekalian. Maka Bapak dan Ibu sisihkan harta kita untuk membela saudara-saudara kita di sana Bapak Ibu ya. Allah akan menanya Pak tentang harta kita dan lain sebagainya. Sejauh mana kita betul-betul perhatian kepada saudara kita ya. Dan yang kelimanya adalah doa Bapak Ibu sekalian ya. Tidak boleh kita tidak berhenti mendoakan mereka, bahkan sampai kita berkunut. Nazilah itu beberapa negara oleh ulamanya dipatwakan untuk melakukan kunut nazilah itu ya. Nah ini kewajiban kita, ujian iman kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina ya Pak ya. Saya kesimpulan saya Bapak Ibu, ini ujian iman kita juga ya Pak, bukan hanya ujian iman orang-orang Palestina itu. Karena kita dan Palestina itu satu saudara itu. Tidak boleh kita tidak punya perhatian kepada saudara-saudara kita, terutama yang sedang mustada'afin, yang sedang lemah dijajah oleh Zionis ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup Pak, baik barakallahu fik.
Mangga Ustaz, silakan Ustaz. Fadhil Ustaz. Berkaitan dengan Palestina dan juga tadi yang jawaban Nabi terhadap orang sesudah merasa, Oh iya, Ustaz. dan Nabi menjawabnya sebagaimana disampaikan dengan bahasa yang lembut. Lembut, betul. Ini ada berkaitan dengan saudara-saudara kita, khususnya Hamas itu saja. Sebagaimana yang kita tahu, kita dengar itu kan mereka bisa dibilang yang paling depan dalam melawan Yahudi. Tapi ada satu dua orang yang kelihatannya ustaz itu saja dengan entengnya menganggap bahwa Hamas itu Syiah, bikinan Yahudi. Ini kan kata-kata yang tidak mengenakan, Betul. akan menyakitkan. Hmm. Nah, itu terhadap orang seperti itu bagaimana itu Ustaz? Makanya tadi Gurunda ya Ustaz Duna, saya sampaikan kata Ustaz Rogib Asyurjani ini salah satu pakar sejarah dunia apa ya. Buku-bukunya penting kita miliki itu. Ustaz Dr. Rogib Asyurjani. Beliau mungkin salah satu ulama kita yang sangat concern ya untuk terus membahas tentang kondisi di Timur Tengah, terutama di Palestina itu. Beliau punya buku bagus sekali, lengkap sekali. Saya punya di rumah itu tentang kewajiban umat Islam terhadap Palestina. Kalau yang dokter harus gimana, yang insinyur harus gimana, pembisnis harus gimana. Itu semua beliau jelaskan dengan sangat detail sekali itu. Karena Palestina itu adalah qadiyah markaziyah, Pak. Isu terbesar iman kita saat ini. Dia tidak boleh ada isu iman yang melebihi isu Palestina saat ini. Jangan sampai Persib itu mengalahkan isu tentang Palestina itu. Ya. Bahkan perjuangan 2024 kita nanti itu sangat berkaitan dengan masa depan Palestina kita. Maka saya sarankan kepada Bapak Ibu, pilihlah pemimpin yang jujur, yang sungguh-sungguh untuk memerdekakan Palestina di kemudian hari itu, Pak. Bukan sekedar retorika politik saja, karena sekarang itu semuanya baik ya Pak retorikanya ya. Saya berjanji, janji-janji kemarin juga belum tuntas Bapak Ibu ya. Stop ya, kita ini agak sensitif ya. Bahkan cara kita menulis, mencoblos nanti ketika kita di pemilu 2024 itu, kita harus selalu tersambung kepada Palestina itu, karena ini adalah qadiyah markaziyah imaniyah kita. Isu besar iman kita saat ini adalah tentang Palestina itu. Nah, bagaimana menghadapi ustadz-ustadz yang kayak begini Bapak Ibu sekalian? Makanya tadi Ustadz, pemahaman yang benarnya adalah bukan isu-isu yang lain, mereka saudara kita itu yang saat ini kita lihat sedang terutama kenapa Zionis ini Pak membidik perempuan dan anak-anak itu sebagai targetan utama itu, karena mereka punya target umat Islam hilang di Palestina. Itu kan targetannya sebetulnya bukan Hamasnya, itu mah hanya apa ya, hanya alasan saja. Coba lihat yang gugur itu siapa yang paling banyak, perempuan dan anak-anak itu. Bahkan sekolah habis itu Bu. Itu Yahudi itu kalau tidak berbohong bukan Yahudi, kalau bukan pengkhianat bukan Yahudi itu. Makanya kenapa mereka begitu, karena akidah mereka yang rusak, bahwa kiamat itu hanya beberapa hari akhirat itu hanya berapa hari saja. Itu Ustaz Duna ya. Makanya ini perlu pemahaman yang benar tentang Palestina. Isu kita bukan karena tadi itu, kita betul-betul ada saudara kita yang sedang dizolimi itu, dan kita punya kewajiban membela saudara kita. Jangan melihat manhajnya dan lain sebagainya, nanti mengaburkan isu tadi Ustaz. Apalagi disisipi kan oleh orang-orang Isrokiyah itu, orientalis. Sebetulnya pemahaman ini kan sebetulnya tidak kaget Ustaz, itu diciptakan oleh mustasyrikun, orang-orang yang orientalis itu, bahwa Hamas itu Syiah, Hamas itu bentukan Yahudi. Sebagaimana dulu kan peristiwa 11 Maret itu, ya kan, itu adalah bikinan Amerika untuk menghantam umat Islam.
Kan isunya gini gitu kan gitu lah. Betul kan Bapak Ibu? Saya itu bukan pernah ini Pak, saya pernah ngobrol dengan bukan anggota Hamas ya, yang dekat lah gitu ya. Kita di sana, karena kan saya berapa kali ke Palestina itu Bapak Ibu sekalian. Ternyata ketat loh Pak untuk menjadi anggota Hamas itu. Apalagi di sayap militernya kan Izzuddin Al-Qassam itu. Makanya yang orang-orang ustadz-ustadz ini, makanya betul kata salah satu ustadz kita, kalau orang ini seperti kita sedang ingin belajar bahasa Inggris tapi kepada guru Mandarin katanya gitu. Orang ini nggak paham tentang Hamas, tentang Aqsa, tentang Al-Qassam, tapi wah ya Allah ya. Sebetulnya Ustadz, kalaupun kita tidak membantu, ya jangan mengganggu, jangan merusak gitu. Ayo justru iman yang benar adalah yuk kita buktikan kepedulian kita kepada saudara kita gitu. Kan begitu Ustadz. Ya kan? Anak-anak mau dibunuh satu persatu, perempuan coba lihat itu. Masa kita masih membicarakan hal itu tadi Ustaz? Ya, na'udzubillah itu. Sekarang itu sangat doruriyatu jiddan, Pak. Isu-isu yang lain jangan dikembangkan sampai ya tadi itu Ustaz ya, itu jadi melonggarkan semangat jihad kita kan. Bahkan mungkin nggak banyak yang percaya bahwa bahwa Hamas itu adalah Syiah atau bentukan Yahudi. Karena yang ngomongnya itu bukan ustadz-ustadz Samanea, tapi ustadz-ustadz dua Manea. Sedih saya lihat ceramah-ceramahnya itu ya. Bukan merapatkan barisan umat Islam, tetapi cabik-cabik Bapak Ibu ya kekuatan umat Islam dengan isu-isu yang tadi itu. Ya. Wa yadzubillah. Sikap kita adalah Ustaz, terus kita tahrikul qadiyah dengan pemahaman yang benar tadi itu. Ya. Dan pemahaman yang benar tadi. Dan ini gerakan ini juga sudah dilakukan oleh ustaz-ustaz yang hanif lah Ustaz. Ustaz Salim Afillah juga sudah mengkantor kan, dan beberapa ulama-ulama kita yang lain, Bahtiar Yasir juga sudah mulai mengkantor. Karena Bapak Ibu tahu kan siapa yang bilang begitu ya, kata Ustaz tadi ya. Itu Ustaz yang mungkin setiap hari kita dengarkan YouTube-nya itu. Cukup sedih sebetulnya Ustaz. Nah, makanya kita terus kita kantor itu, kita terus kawal umat, bimbing umat untuk terus fokus terhadap kondisi Palestina ini. Mungkin gitu Gerunda ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup mungkin Bapak Ibu sekalian. Sudah terlalu malam. Asik kalau kita ngebahas bahasan ini ya. Bukan sekedar bahasan tapi mohon maaf. Cukup Gerunda. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi dan yang perlu kita diskusikan, mari kita akhiri sama-sama pertemuan iman ini dengan sama-sama mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.